Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtiani Simamora, NPM 20150009 dengan prodi Vokasional Informatika. Di sini saya akan membahas pengurutan data dan pencarian data. Sorting atau mengurutkan data dalam array artinya adalah menukar-nukar posisi atau urutan atau indeks data dalam array sedemikian rupa sehingga diperoleh array dengan data yang berurutan secara naik dari kecil ke besar atau ascending, atau secara turun dari besar ke kecil atau descending. Perhatikan contoh data berikut ini: 10, 5, 2, 8, 4. Jika diurutkan secara ascending akan menjadi 2, 4, 5, 8, 10. Dan jika diurutkan secara descending akan menjadi 10, 8, 5, 4, 2. Untuk mengubah urutan data diperlukan teknik atau cara dalam pemrograman disebut algoritma. Ada beberapa teknik pengurutan data antara lain bubble sort, quicksort, heapsort. Pada tulisan kali ini, kita akan bahas secara ringkas tentang teknik pengurutan data gelembung atau bubble sort. Disebut sebagai bubble sort atau gelembung karena algoritma ini memang mirip tingkah gelembung udara dalam air. Gelembung naik perlahan-perlahan ke permukaan air. Algoritma ini merupakan algoritma paling dasar dan paling lambat karena tekniknya adalah angka yang dibandingkan lebih besar daripada angka membanding, maka nilainya dipertukarkan atas sipet. Adapun kode programnya yaitu sebagai berikut. Marilah kita sama-sama perhatikan kode berikut ini. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Pertama-tama, program membuat data bilangan acak menggunakan fungsi string dan fungsi len sebagai berikut. Dan untuk fungsi string atau time null berfungsi untuk membangkitkan bibit bilangan acak atau random seed. Hasil ini perlu kita lakukan agar kita mendapatkan data acak yang berbeda setiap kali program dijalankan. Tanpa pemanggilan fungsi tersebut, maka fungsi len akan membangkitkan data bilangan acak yang sama dengan bibitnya, tidak dirubah. Inti dari algoritma ini adalah pertukaran nilai antara dua indeks pada array deret bilangan, yakni data underscore angka. Pada contoh program tersebut, akan dihasilkan deret bilangan yang terurut dari kecil ke besar atau ascending. Untuk mendapatkan hasil deret bilangan yang terurut dari besar ke kecil atau descending, gantilah operator lebih besar dengan operator lebih kecil atau tukarkan indeks I dan J. Selain menampilkan data bilangan sebelum dan sesudah diurutkan, program juga menampilkan array data underscore angka pada tiap perulangan proses pengurutan. Dan setelah pengurutan data selesai, maka program menampilkan nilai data array data underscore angka yang sudah diurutkan sebagai berikut. Selanjutnya kita langsung saja ke pencarian data. Pencarian merupakan proses yang mendasar dalam pemrograman. Pencarian atau searching merupakan tindakan untuk mendapatkan suatu data dalam kumpulan data berdasarkan satu kunci atau key atau acuan data. Pada aplikasi komputer, pencarian kerap kali dilakukan, misalnya untuk proses penghapusan data atau record, atau mengubah data tertentu di dalam suatu tabel atau file. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari apakah data tersebut terdapat di dalam tabel atau file atau tidak. Jika ada, maka dapat dihapus atau diubah.
Kegunaan beberapa struktur data dalam hubungannya untuk menyimpan data sehingga memudahkan proses pencarian kembali tergantung pada yang pertama, yaitu media penyimpanan data memori, disk atau tape. 2. Karakteristik jenis data yang disimpan atau data numerik karakter string. 3. Jumlah data yang akan disimpan dan keperluan untuk akses data secepat-cepatnya. Selanjutnya, contoh struktur data yang dipakai untuk proses penyimpanan data. Selanjutnya, untuk proses terdapat bermacam-macam persoalan pencarian dalam array. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan tempat penyimpanan yang dibagi atas dua, yaitu pencarian internal dan pencarian eksternal. Pencarian internal yaitu pencarian yang dilakukan terhadap data yang berada dalam memori komputer. Pencarian eksternal yaitu pencarian yang dilakukan terhadap data yang berada di dalam memori eksternal. Di dalam pembahasan ini, kita membahas tentang pencarian internal. Pada umumnya, dikenal 3 metode searching, antara lain sequential search, binary search, dan interpolation search. Yang akan kita bahas yaitu sequential search. Sequential search atau pencarian beruntun adalah metode pencarian yang paling mudah. Pencarian beruntun adalah proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara beruntun, yang dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau hingga elemen terakhir dari array. Pencarian beruntun dapat dilakukan terhadap elemen array yang belum terurut atau terhadap elemen array yang terurut. Perbedaan dari keduanya terletak pada efisiensi operasi perbandingan yang dilakukan. Contohnya, diberikan suatu array nilai dengan banyak elemen 8 seperti berikut. Misalkan, nilai yang dicari adalah X sama dengan 15. Kalau yang diharapkan hanya menyatakan ada atau tidak ada, maka pemeriksaan dilakukan terhadap 10 dan 15, maka tampil pesan 15 ditemukan. Kalau yang diharapkan adalah menampilkan seluruh data yang sama dan posisinya, maka pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh data 10, 15, 9, 3, 25, 65, 15, dan 30. Pada saat pemeriksaan dilakukan dan ternyata sama, maka posisi data yang sama tersebut akan disimpan dalam variabel juga tipe array yang dihitung banyaknya data yang sama, sehingga akan tampil pesan 15 ditemukan sebanyak 2, yaitu pada posisi 2 dan 7. Berikut program latihan searching 01 dalam pencarian untuk kasus pertama di atas. Marilah kita simak kode tersebut ataupun program tersebut. Dalam proses kerja pencarian beruntun untuk program di atas, misalnya kita memiliki suatu array yang berisi 8 elemen seperti di atas, di mana variabel yang digunakan adalah nilai variabel array sekumpulan bilangan, posisi variabel array yang menampung indeks dan bilangan yang dicari. Bilangan yaitu bilangan yang akan dicari. Banyak yaitu banyaknya bilangan yang dicari di dalam nilai. Data yang akan dicari bilangan sama dengan 15. Proses pencarian atau proses perulangan yang pertama sama dengan I, yaitu I sama dengan 0. Kemudian if dalam kurung nilai I sama dengan bilangan yaitu false, maka tidak ada perubahan dan dilakukan ke proses perulangan kedua dengan menaikkan harga I sama dengan 1++. Proses pencarian atau proses perulangan yang kedua yaitu I sama dengan 1. If dalam kurung nilai dalam kurung I sama dengan bilangan yaitu true, karena ketemu sama dengan
maka posisi akan berisi sama dengan indeks I sama dengan 1, atau posisi banyak dan I sama dengan I dan banyak sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan ke proses perulangan ketiga dengan menaikkan harga I sama dengan 2 plus. Proses pencarian atau proses perulangan yang ketiga atau I sama dengan 2 yaitu if dalam kurung nilai I sama dengan bilangan, yaitu plus. Karena tidak sama maka tidak ada perubahan dan dilanjutkan ke proses perulangan keempat dengan menaikkan harga I sama dengan 3 plus. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.